Halo, saya Alfensyah Pulungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Society 5.0. Nah, Society 5.0 ini sendiri merupakan satu gagasan yang ditandai muncul di acara di Forum Ekonomi Dunia atau WEF pada tanggal 21 Januari 2019 di Swiss. Nah, yang mengemukakan gagasan ini yakni Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Nah, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe itu sendiri mengemukakan bahwa untuk revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 itu sendiri tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, untuk revolusi industri 4.0 itu sendiri dia lebih ke penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, kalau untuk Society 5.0 itu sendiri, dia lebih ke memfokuskan komponen utamanya yaitu manusianya itu sendiri. Nah, lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang konsep Society 5.0 itu sendiri. Nah, untuk konsep 5.0 itu sendiri merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya, yang dimana konsep-konsep sebelumnya itu terdiri dari yang pertama Society 1.0 yang merupakan manusia pada zaman itu masih berburu, baru mengenal tulisan. Nah, yang kedua yaitu 2.0 yakni masyarakat sudah mengenal bercocok tanam. Nah, yang ketiga itu ada 3.0. Nah, untuk 3.0 ini sudah mengenal namanya era industri, yakni manusia sudah menggunakan mesin untuk kegiatan sehari-hari mereka. Nah, untuk revolusi industri 4.0 itu sendiri, nah yang kita lakuin sekarang. Nah, yang pada saat ini, nah ini termasuk revolusi industri 4.0 yang dimana kita semua sudah mengenal teknologi, tetapi teknologinya ini masih belum ada perubahan yang signifikan. Nah, ini mana kita itu di sini untuk teknologinya itu masih menggunakan sebagai alat pencarian atau ya sebagai mencari informasi-informasi saja, seperti itu. Nah, untuk yang 5.0 itu sendiri, nah dia ini lebih ke komponen utamanya yakni manusianya itu sendiri, yang dimana ada teknologi, ada manusia. Nah, gitu. Jadi saling berdampingan satu sama lain, yang dimana Society 5.0 ini sebagai perkembangan dari konsep-konsep sebelumnya. Ya, yang dimana tujuannya ini Society 5.0 itu sendiri lebih ke bikin masyarakat menjalani kehidupan dengan nyaman, gitu, mengurangi adanya kesenjangan dan mengurangi kegiatan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu untuk konsep Society 5.0 itu sendiri. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang konsep utama dari Society 5.0. Ya, konsep Society 5.0 itu sendiri komponen utamanya manusia. Nah, kenapa konsep utamanya manusia? Ya karena seiring perkembangannya teknologi, Society 5.0 ini lebih ke meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia itu sendiri dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Nah, saya akan menjelaskan secara singkatnya tentang Society 5.0 ini. Nah, Society 5.0 ini lebih ke melancarkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya ambil contoh ya, contoh teknologi masa depan yang dimana ada nanti drone pengantar barang. Nah, drone pengantar barang itu sendiri yang dimana nanti kita tidak perlu jauh-jauh ke tempat barang tersebut. Nah, jadi kalau untuk sekarang kan itu kan masih pakai kurir mengantar barang,
Jadi ibaratnya itu masih ada SDM-nya itu sendiri, sumber daya manusianya sendiri, manusia yang menjalani pekerjaan tersebut. Nah, kalau untuk Society 5.0 itu sendiri, ini lebih ke pekerjaan untuk manusianya itu sendiri lebih diminimalisir. Nah, tetapi untuk teknologinya ini yang bekerja untuk kita. Nah, jadi saya ambil contohnya yang tadi itu. Nah, jadi itu drone barang tersebut mengantar ke tempat tujuan kita tanpa perlu kita ke sana lagi gitu. Nah, jadi perlu scan muka dari teknologi drone tersebut. Jadi deh drone pengantar barang tersebut berfungsi sebagai pengantar barang yang dimana kita tidak perlu beraktivitas yang melelahkan gitu. Nah, ya memang di konsep Society 5.0 itu sendiri, karena gagasan ini muncul karena perkembangan dan teknologi-teknologi yang berkembang secara pesat sehingga perlu adanya pengembangan lebih lanjut juga tentang adaptasi dari zaman sebelumnya dan di zaman sekarang. Ya, semoga untuk gagasan Society 5.0 ini sendiri lebih ke besar dampak positifnya daripada dampak negatifnya. Ya, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya Alfian Syah Pulungan, pamit undur diri. Terima kasih.